Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang luar biasa, yakni sehat lahir batin, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Rasul sunnahkan, yakni sholat subuh berjamaah, lalu kita iringi dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah meridhoinya, Allah memberikan pahala, dan Allah memberikan manfaat kepada apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para dzurriyyah, dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Selanjutnya pada pertemuan ini kita akan kembali membahas tentang ilmu fikih. Kalau tidak salah sampai kepada ini ya, ngubur jenazah ya. Ngapa ini kan sudah ya? Iya, sekarang ngubur jenazah. Ada yang siap dikubur, Pak? Nah, dalam hal mengubur jenazah ini, jamaah sekalian rahimakumullah, tentu ya di samping syariat yang harus kita ketahui juga ada adat istiadat yang harus kita hormati. Jangan sampai ketukar-tukar. Ada yang adat disangka syariat, ada yang syariat justru diabaikan, disangkanya adat. Oleh karena itu pentingnya ngaji di sini letaknya untuk membedakan mana syariat, mana adat, mana perintah, mana wajib, mana sunnah dan lain-lainnya. Maka untuk mengubur jenazah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, yang paling sederhana itu adalah setelah mayat dikafani ya, kemudian digali kuburnya, udah ditaruh mayatnya lalu ditimbun. Itu yang paling sederhana. Yang sempurnanya, nah ini yang akan dibahas oleh ilmu fikih. Keutamaan ini adalah untuk kesempurnaan syariat dan tentunya adalah amal soleh kita. Yang pertama, mengubur mayit itu yaitu dalam sebuah lubang kubur yang cukup luas agar mempermudah penguburan dengan kedalaman kadar sampai 150 atau 175 cm, ya kurang lebih 1,5 meter. Diriwayatkan oleh Imam Nasai, Tirmidzi, dan Abu Daud dari Hisam bin Amir. Beliau berkata, syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud faqulna ya Rasulullah al-haqru alaina likulli insan. Kata Hisam bin Amir, kami mengadu kepada Rasulullah tentang peristiwa terbunuhnya para sahabat perang Uhud, pada perang Uhud. Kami bertanya, kata Hisam, ya Rasulullah, kami membuat untuk tiap-tiap orang satu lubang atau satu lubang untuk banyak orang? Maka beliau menjawab, ihfiru wa amiku wa ahsinu wadfinul isnain awi salasah fi qabrin wahidin. Galilah, buatlah lubang yang dalam, baguskan dan kuburkan 2 atau 3 orang dalam sebuah kubur. Lalu kemudian qalu, mereka bertanya, faman nuqaddimuha ya Rasulullah, siapakah yang harus kami kedepankan wahai Rasulullah, yang harus kami dahulukan untuk dikubur itu siapa di antara 3 orang itu? Lalu beliau menjawab, faqal qaddimu aktsarahum Qur'anan, dahulukan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Qala, kemudian kemudian Hisam berkata, fakana abi salasatin fi qabrin wahidin, maka ayahku orang yang ketiga dalam sebuah kuburan, dalam sebuah penguburan. Nah ini sebetulnya hadis ini sangat banyak disebutnya konteksnya ya, konteks mengubur, konteks 3 orang atau 2 orang, konteks menyempurnakan penguburan dan lain-lain. Dari pointer ini yakni bahwa mengubur jenazah itu yakni yang bagus ininya, lubang kuburnya yang rapi ya, yang luas. Itu untuk memudahkan kita juga dalam menangkap
atau menerima mayit dari atas hingga ke bawah. Dan itu sudah kita lakukan, insya Allah tidak ada hal yang baru dan tidak ada pelanggaran di sana yang saya lihat. Yang kedua, apabila di tanah liat, maka yang lebih utama membuat lubang lahat di samping sebelah barat, di bawah, di pojok ya. Itu namanya liang lahat. Apabila tanahnya tanah yang mudah longsor, maka lubangnya bukan di pinggir tapi di tengah, yang kemudian disebut dengan syak. Jadi kalau di samping namanya lahat, kalau di tengah namanya syak. Itu hanya di tengah, Pak. Kalau tanahnya pasir ya, kalau di pinggir kan bisa longsor, ambruk. Maka bikinnya di tengah. Nah, tujuannya adalah untuk masuknya jenazah. Kemudian, ini cara sempurna ya, tidak ada itu pun tidak apa-apa, nggak apa-apa. Yang berikutnya dikuburkan di makbarah umum, pemakaman umum. Karena dalam pemakaman umum itu ada keberkahan dari orang-orang yang soleh yang ada di sana. Sehingga kalau di antara penghuni kubur atau yang dikuburkan di sana ada kiai, ada ulama, nah yang tidak kiai, tidak ulama itu kebagian keberkahannya dari orang yang menziarahinya. Jadi kalau begitu, orang yang dikubur di dekat orang soleh, Pak, selalu kebagian keberkahannya. Ada dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau menerangkan sangat luas sekali di antara pengalaman-pengalaman rohani beliau dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Di antaranya ada satu pengalaman di mana dalam kitab itu ada seseorang yang mimpi. Ketika mimpi itu dia melihat seorang ibu yang murung, Pak. Murung, diem aja gitu. Ditanya, ibu kenapa? Saya sedang mengharap bantuan kiriman dari anak-anak saya, kok nggak ada yang bantu-bantu, nggak ada yang ngirim-ngirim gitu. Tapi untungnya katanya saya ditempatkan di tempat pinggir orang soleh sehingga selalu saya kebagian. Kalau istilah oleh-oleh mah pasti dibagi gitu, Pak. Kalau istilah oleh-oleh mana begitu. Pengalaman itu tuh kemudian beliau carikan dalilnya dan memang sesuai dengan yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baiknya dikuburkan di pemakaman umum, walaupun boleh saja kita dikuburkan di depan rumah, boleh, Pak. Di dalam rumah juga boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kurang keberkahannya. Mending kalau orang soleh, kalau nggak soleh amat ya nggak dapat bagian dari kiriman peziarah yang membacakan ayat-ayat ataupun zikir-zikir yang lainnya. Dan sunnahnya lagi adalah ketika mengubur jenazah itu di samping atau dekat dengan kerabatnya. Kalau suami dekat istri, anak begitu. Itu sunnahnya, Pak, tapi tidak harus seperti itu. Ya. Jangan kemudian gara-gara sunnah ada kuburan orang lain dipindahin atau dianggap nggak ada gitu. Gak boleh juga seperti itu, namanya bertentangan dengan akhlak. Kemudian tidak boleh atau haram mengubur mayit muslim di makbarah, tempat kuburan orang-orang kafir, orang-orang non-Islam. Kenapa? Karena kuburan orang non-Islam itu di sana tempat diturunkannya azab. Jadi kebagian, kalau kebagian paling nggak bisingnya lah ya, jebret lagi nggak tidur nantinya. Nah itu, jadi kurang nyaman kalau di tempat diistilahkan atau dianalogikan tempat tidur. Belum lagi panasnya, hawa panasnya. Sebab waktu Nabi melaksanakan ibadah haji itu, ketika beliau habis wukuf di Arafah menuju Muzdalifah, itu ada wadi Muhasir. Kata beliau, ayo cepetan katanya begitu. Ternyata di Wadi Muhasir itu adalah tempat di mana diazabnya dulu Raja Abraha dan pasukannya saat menghancurkan Ka'bah. Karena di mana ada tempat di situ banyak orang non-Islam atau kafir yang memusuhi Islam ataupun tidak, itu adalah tempat di mana Allah turunkan azab. Jadi hukumnya haram, Pak, jadinya ya, untuk
untuk kemaslahatan umat Islam. Yang berikutnya, bagi yang mengusung dan mengantar jenazah juga yang berziarah makruh menginjak dan duduk di atas kuburan kecuali keadaan darurat. Kuburan mana saja? Kuburan non Islam kayak kuburan di itu tuh di Tanah Merdeka apa namanya? Sentiong ya. Itu haramnya duduk di sana Pak, bukan karena duduknya kalau di sana, diamnya di kuburan non Islam. Bahkan kalau bisa kalau lewat situ cepet-cepet, jangan kelamaan di situ, apalagi sampai berbuat yang mesum. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita berada di kuburan muslim, bagi yang mengantar maupun yang berziarah dilarang menginjak kuburan. Dilarangnya di sana tidak sampai haram tapi makruh. Hindari itu ya. Kecuali tidak ada jalan lain ya, hanya untuk menyampaikan mayit dan harus menginjak tempat tersebut, ya nggak apa-apa kalau begitu. Sehingga Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamrah. Kata Nabi, sungguh duduknya seorang dari kamu di atas bara, fatuh rikosiyabah, kemudian bara itu membakar bajunya sampai kulitnya ya, fatahlusu ila jildi khairun lahu min ayyajlisa ala qabri. Itu lebih baik kata Nabi daripada duduk di atas kuburan. Apalagi sambil ngerokok, sambil ngopi, ngobrol lagi. Orang ngantar jenazah ngobrol. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi, ketika memasukkan mayit ke dalam kubur, mengucapkan bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Nah, setelah itu ya, saat menutup lubang kubur dengan kain atau tikar, maksudnya ketika mau memasukkan jenazah itu bagusnya sekelilingnya ditutup dengan kain, seperti waktu memandikannya, paling enggak tikar yang kita bawa ya. Kemudian membaringkan mayit di atas lambung kanannya, menempelkan muka dan kaki mayit ke dinding kubur, lalu mengganjal tubuh bagian belakang mayit dengan tanah atau batu. Ini menurut mazhab jumhur ulama Syafi'i, tapi Pak, maksudnya menghadap kiblat itu menurut mazhab Syafi'i jumhurnya, karena sebagian mazhab Syafi'i ada yang mengatakan tidak wajib menghadapkan kiblat, menghadapkan mayit ke arah kiblat. Itu menurut jumhur ulama Syafi'i hukumnya wajib. Tapi menurut madhab Hanafi dan Maliki sunnah Pak. Kalau begitu ya, apalagi dalam keadaan darurat seperti di peti ya. Ya kalau bisa sih di peti tetap menghadap kiblat. Kalaupun tidak dan karena susah, ya udah, nggak apa-apa. Bahkan menurut madhab Syafi'i itu apabila diyakini setelah dikubur mayit itu tidak menghadap ke arah kiblat, itu wajib digali lagi kuburnya. Nanti si mayit diposisikan menghadap ke arah kiblat. Kenapa berbeda seperti itu di kalangan para madhab? Ya karena cara memahami mereka melihat Nabi melakukan itu, ada yang memahami Nabi melakukannya adalah sebagai kewajiban, ada yang memahaminya Nabi sebagai kesunahan. Nah, berikutnya, bagi yang mengubur maupun kita semua yang menyaksikan penguburan, kita disunahkan Pak, saat mayit sudah ditimbun itu, kita mengambil tanah 3 kali, tidak 3 bulatan atau 3 kerikil tanah. Yang pertama kita lemparkan atau masukkan atau lemparkan saja dengan sambil mengucapkan minha khalaqnakum, gitu Pak, lempar 1. Lalu wa fiha nu'idukum yang keduanya, lalu yang ketiganya wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
Pendek kalimatnya, cuman kalau nggak dihafal ya nggak bisa. Ya. Kemudian makruh, tapi makruhnya makruh tahrim, mendekati haram, mengalasi mayit dengan kain, dengan tikar atau bantal. Ya, dan menguburkannya dalam sebuah peti kecuali karena darurat. Kenapa makruh? Karena bantal, tikar itu adalah barang atau harta yang berharga. Sebaiknya jangan dibawa-bawa atau ditimbun karena masih ada manfaat selain untuk si mayit. Mayit cukup dengan menggunakan kain kafan saja. Gitu, Pak. Jadi mengubur mayit dengan peti itu sebetulnya bukan kebutuhan penguburan kalau saya lihat. Kebutuhan membawa mayitnya yang susah. Sekarang begini, oke lah, si peti itu nggak usah dikubur. Lalu buat apa kalau nggak dikubur? Dibuat kursi, nggak ada yang mau. Ya, buat dipan apalagi? Ntar nggak tidur. Jadi terpaksa jadi dikuburnya, nggak apa-apa. Yang seperti itu hanya sampai makruh saja. Makruhnya itu karena tabzir, ya, berbuat mubadir. Lebih baik untuk yang lainnya saja. Nah, kemudian sunnah meninggikan gundukan tanah kuburan kadar 1 jengkal agar mudah diketahui dan meratakan bagian atasnya. Jadi yang dimaksud gundukan itu tetap atasnya rata, Pak. Kalau gundukan begini nggak sunnah. Jadi gundukan itu maksudnya dari tanah dasarnya kurang lebih 1 jengkal, lalu diratakan seperti ini, ya. Sunnahnya seperti itu. Adapun madhab salafi yang kemudian memahami tidak ada gundukan, itu karena mereka memahami kalimat yang dimaksud oleh mereka itu adalah meratakan, padahal ada gundukannya terus ratakan. Ya, tidak sekedar meratakan saja, tapi ada gundukannya, maksudnya dibedakan mana makbaroh, mana kuburan, mana bukan. Jadi sunnah saja ya, nggak harus diperdebatkan yang begitu runcing. Kemudian sunnah menyiramkan air setelah dikubur, disunahkan menyiramkan air bukan dengan air mawar atau air berharga lainnya. Air mawar beli apa nggak tinggal ngambil. Nah, nggak usah, Pak, nggak sunnah, makruh tuh. Karena itu termasuk harta yang berharga. Karena tujuannya menyiram aja. Ya. Tapi susah kalau udah menjadi budaya ya. Udah budaya, Pak. Iya. Ya kali kalau kita pegang erat syariat nggak perlu beli air mawar. Sekarang air aqua juga beli, Pak Ustadz. Ya sama aja kalau beli. Kalau memang semuanya harus beli ya nekat aja, nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada yang nggak beli, kenapa harus beli? Kan itu untuk dibuang, Pak. Mayit juga nggak minum. Iya. Jadi hukumnya makruh kalau dengan air yang berharga, termasuk air mawar. Kemudian berikutnya lagi, bagi yang hadir disunahkan memohon ampunan, rahmat, ditetapkan iman Islam, diterima segala amal ibadah, dipelihara dari azab kubur dan neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Semua begitu, walaupun katakanlah kita benci kepadanya, utangnya belum bayar misalnya gitu, Pak ya. Adab-adab deh, nah nggak boleh begitu. Orang Rasulullah saja menginginkan seburuk atau setidak soleh apapun umatnya, Rasulullah menginginkan mereka semua masuk surga. Oh, kita yang bukan nabi, bukan apa kok nggak mendoakan baik kepada mereka, berarti bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya lagi, makruh menembok kuburan dan membangun bangunan atau kubah di atasnya. Letak kemakruhannya itu diantaranya adalah kalau tanahnya adalah tanah wakaf atau bukan tanah sendiri. Karena tanah umum itu tujuannya adalah untuk kebersamaan. Kalau semua ditembok, ahli warisnya sudah tidak ada, lalu lahan untuk yang baru meninggal di mana?
Ya, kan tujuannya begitu. Makanya di Arab Saudi Bapak nggak bakal temukan makam yang berkeramik, apalagi berbatu nisan yang permanen, nggak ada. Dulu waktu awal-awalnya Ibnu Saud berkuasa, hampir juga kuburan Nabi diratakan juga dengan tanah. Berhubung para ulama Indonesia banyak yang ada di sana, termasuk Kiai Haji Wahab Hasbullah saat itu masih di sana, kemudian pulang bawa kitabnya semua karena melihat penguasa ini berbeda mazhab dengan sebelumnya. Nah, di Indonesia kemudian membuat Komite Hijaz namanya, yang kemudian menjadi Nahdlatul Ulama. Itu saat makam Nabi mau dihancurkan juga oleh Raja Ibnu Saud, itu Komite Hijaz mengutus Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan ulama-ulama dari Timur Tengah lainnya, dari Mesir dan lain-lain, berangkat ke sana usul, sehingga sampai saat ini makbaroh atau kubur Nabi tidak sampai diratakan dengan tanah, masih ada bangunannya. Sehingga dengan demikian masih ada atau peluang atau kesimpulan bahwa membangun kuburan, menemboknya, mengeramiknya, atau membangun rumah-rumahannya itu masih bisa ditolerir dari kemakruhannya bila yang dikubur adalah seorang tokoh yang soleh sekali seperti para wali gitu Pak ya. Karena untuk kenyamanan peziarah, bukan untuk kenyamanan mayit Pak, bukan, untuk kenyamanan berziarah, biar nanti kalau yang ziarah banyak itu tidak kehujanan, tidak kepanasan. Tujuannya untuk itu. Ini mah yang ziarah nggak ada, orang yang nggak soleh-soleh amat, kuburannya bagus banget, udah gitu, habis itu ahli warisnya pada ninggal, sehingga kubur itu nggak ada pemiliknya. Mending kalau di Jakarta agak mendingan, selalu di apa ya namanya? Iya, diverifikasi lah gitu. Ini kuburan masih ada pemiliknya enggak? Kalau masih ada berarti ditagih pajaknya. Kalau nggak ada ya dibongkar. Nah begitu. Jadi hukum asalnya adalah makruh. Dalam hal ini Rasulullah SAW melarang. Nah Rasulullah SAW ayujassosal qabru wa ayyaquda alaihi wa ayyibna alaihi. Bahwa Rasulullah melarang menembok kuburan, lalu melarang juga duduk di atasnya dan membuat bangunan di atasnya. Yang berikutnya lagi, apabila telah selesai penguburan, salah seorang dari yang hadir berdiri lalu menalkin nih mayit. Perasaan udah dimenalkin tuh. Ada yang kelewat, perasaan mana ya? Nah ini yang kelewat, ada yang kelewat tadi. Saat mengubur itu yang bagus, yang sunnah Pak, dari arah selatan kalau di sini, karena kiblatnya kan ada di barat, pasti kepala si mayit ada di utara, maka menurunkan jenazah itu bukan dari arah sini, bukan dari arah barat, tapi dari arah selatan. Jadi jenazahnya ditaruh di sebelah sini, ke sini, begitu posisinya, kepalanya utara tetap. Lalu ketika menurunkan jenazah itu, kepalanya dulu yang ditangkap oleh yang orang di bawah itu. Jadi sehingga nanti ringan, tujuannya untuk kemudahan sebetulnya ya. Tapi karena Nabi yang mengamalkan seperti itu, jadi hukumnya sunnah. Nah, cuma jarang yang jarang yang mengamalkan ini ya. Rata-rata dari sini. Iya. Hah? Jatuh. Iya, baru perkiraan apa ada pengalaman? Baru perkiraan. Iya, enakan dari barat. Padahal kalau dipraktekkan enakan dari selatan. Iya, iya. Jadi misalnya di dalam lubang kubur itu ada 3 orang ya. Ada 3 orang nih ya. 3 orang, 1, 2, 3. Nah yang dari sini kan nangkep yang kepala Pak. Bagian kepala katakanlah punggungnya, lalu oper ke sini punggung lagi, ke sini udah megang perut, kan gitu ya. Lalu ke sini oper lagi udah megang. Jadi enteng jadinya, nggak sekaligus langsung begitu berat gitu.
Iya, biasanya begitu. Pak Suryono ada nggak? Nggak ada ya. Nah, pengalaman Pak Suryono tuh mengamalkan tuh, ya, waktu istrinya meninggal itu, nah, karena dia punya kuasa, Pak. Siapapun ahli waris punya kuasa. Artinya bisa menentukan bagaimana merawat jenazah menurut versi dari ahli warisnya. Jadi kalau menurut ahli waris nggak usah diadanin, jangan dipaksain adzan. Jadi kalau mau adzan di dalam kubur itu nanya dulu pada ahli warisnya, diadanin nggak nih? Begitu. Termasuk bagaimana cara menurunkan jenazah dari atas menuju lubang kubur, ya begitu. Jadi kalau begitu ya coba diamalkan, ya. Gitu caranya. Kalau belum pernah lalu kemudian berpersepsi, wah nanti melosot turunnya, ya itu baru perkiraan, belum dialami. Tapi itu hukumnya apa tadi? Sunnah ya Pak ya, tidak harus, tidak wajib. Jadi apabila selesai penguburan, salah seorang dari yang hadir berdiri lalu menalkini mayit. Berdiri atau duduk sebetulnya sama saja, tapi yang menghormati orang-orang yang hadir itu bisa disesuaikan dengan kondisi, bisa berdiri, bisa hadir. Ditalkin itu diajari apa? Diajari mengucapkan atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kubur maka diajari bagaimana menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nanti malaikat datang, wahai Pak ini bin ini, ya, dia akan bertanya kepadamu, marrobuka, siapa Tuhanmu, dan seterusnya. Boleh pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, tapi kalau ada Arabnya atau ada hadis nabinya, sebaiknya baca hadis nabinya. Maka kata Nabi dalam hal ini Pak, orang yang ditalkin setelah dikubur itu malaikat yang tadinya mau bertanya nggak jadi. Kata malaikat kan malaikatnya dua, mungkar dan nakir. Salah satu di antara mereka tuh atau mungkarnya atau nakirnya berkata begini, intolik bina manakudu indaman lupina hujatuh katanya. Ayo ditarik tangannya. Buat apa kita nungguin orang yang sudah ditalkin? Ditanya juga nanti dia bisa jawab. Akhirnya nggak ditanya Pak. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Mujamnya dari Sa'id bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya sahih. Jadi ditalkin. Cuman kalau nalkin usahakan disebut namanya dan binnya ke ibunya. Misalnya Ahmad bin Fatimah. Ya, jadi binnya bin ke ibu, bukan bapak ya. Bin itu anak laki-laki. Anak laki-laki siapa? Anak laki-lakinya ibu ini, kayak gitu. Ya enggak, ya perempuan binti ya. Iya perempuan binti. Makanya Isa bin Maryam. Nah seperti itu contohnya. Isa bin Maryam. Berikutnya, setelah mayit dikubur, tugas kita berikutnya adalah bertakziah kepada keluarga mayit, sekalipun mayit itu adalah non-Islam atau keluarga itu adalah keluarga non-Islam, yaitu sejak hari kematiannya hingga 3 hari sesudah penguburan, kecuali jika keluarganya gaib. Maksudnya gaib itu tidak ada di tempat, ya tunggu kedatangannya, itu bisa lewat 4 hari, 7 hari dan seterusnya. Disunahkannya adalah 1 sampai 3 hari. Kenapa demikian? Karena takziah itu adalah tujuannya menghibur orang yang ditinggal mati oleh jenazah. Maka kata Nabi, man azza musaban falahu mislu ajri. Siapa yang bertakziah kepada orang yang dapat musibah, maka baginya pahala yang sama dengannya. Jadi orang yang ditimpa musibah itu sedang diberi pahala. Orang yang bertakziah kepada orang yang kena musibah diberi pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang kena musibah itu sebetulnya bukan hanya orang yang ditinggal mati, kehilangan. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Syekh Siri As-Sakoti, itu saat Syekh Abdullah bin Mubarak ketinggalan sholat berjamaah asar, ya,
itu ditakziahi, Pak. Karena katanya, kata beliau, ini kena musibah orang nggak sholat berjamaah. Ya, orang nggak sholat berjamaah termasuk sedang kena musibah, ditakziahi. Coba deh kalau pengurus masjid mengamalkan ini, insya Allah banyak jamaahnya. Ya paling nggak bahasanya bahasa sederhana aja. Mana tadi nggak kelihatan sholat berjamaah, gitu aja cukup lah itu ya. Tidak usah, ada apa nih? Enggak, saya mau takziah. Emang ada apa ya? Bisa kesinggung itu. Jadi kalau seperti itu insya Allah banyak jamaah. Pokoknya yang namanya takziah itu bukan kepada yang meninggal, jadi kepada orang yang ditinggal, dengan tujuan meringankan ininya psikologinya ya, karena kesedihan yang mungkin bisa jadi lama kalau yang ditinggal adalah orang yang sangat disayang. Berikutnya lagi, sunnah bagi keluarga jauh, tetangga dan teman mayit membantu memasakkan dan menghidangkan makanan yang cukup untuk kebutuhan hidup keluarga mayit sehari semalam. Jadi yang memasak itu bukan yang kena musibah. Nah ini sudah bagus diamalkan oleh orang-orang kota, terutama ya, orang Jakarta. Orang kampung kadang saya ngelihatnya masih kasihan juga. Udahlah orang nggak punya, ditinggal mati, lalu wajib tahlil lagi. Tahlilnya wajib banget. Mereka tuh kalau nggak tahlil kayaknya nggak apa ya, nggak afdol dan nggak nyaman hidupnya. Sampai hutang-hutang tuh ya. Makanya Muhammadiyah melihat ini keterlaluan nih amalan nih, maka kemudian mereka mengharamkan tahlilnya. Sebetulnya bukan mengharamkan tahlilnya, mengharamkan memaksakan diri sampai hutang-hutang untuk kegiatan yang tidak disunahkan menurut hukum dasar daripada hadisnya. Tapi kalau bagi orang yang punya dan nggak berat, ya sah-sah saja kalau niatnya sedekah, apalagi menghormati tamu ya, walaupun kita takziah tapi menurut mereka namanya tamu. Tetap menghormati tamu itu ya minum ya makan kalau bisa sampai ke sana, karena itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bisa, kalau ada orang yang meninggal dan mereka kelihatannya susah, sedih, nggak punya, ya paling tidak kita belikan makanan kalau tidak mampu masak. Tapi biasanya kalau di RT itu sudah ada dana kematian ya, yang dicicil atau diwajibkan iuran untuk kemaslahatan orang-orang yang ditinggal mati. Kemudian makruh bagi keluarga mayit mengumpulkan orang kemudian menghidangkan makanan buat mereka di hari kematian. Nah ini nih ada hadisnya Pak, makanya orang yang tidak suka dengan ini memandang orang NU itu pelaku yang melanggar hadis. Ya. Nah, apa kemakruhan ini tidak sampai kepada haram. Jadi elatnya begini, kalau yang dimaksud adalah senang-senang atas kematian jadi haram. Undang-undang orang senang keluarganya meninggal, nah itu haram Pak. Tapi kan nggak mungkin ada orang yang ditinggal mati lalu senang-senang, kecuali memang orang sangat durhaka sekali ya seperti itu. Mereka itu melakukan itu karena untuk semata menghormati tamu, dan menghormati tamu yang paling tinggi itu ya bagaimana supaya tamunya nyaman, supaya senang, supaya dia tidak kecewa dengan kunjungannya. Ya dikasih makan, kalau bisa dikasih amplop. Ya, makanya masih ada tuh orang di daerah kalau nyolatin jenazah dikasih amplop ya. Tambah beban lagi jadi keluarga mayitnya. Jangan memaksakan diri kalau kita tidak mampu sampai kemudian memberatkan. Itu juga dilarang dalam agama. Jadi sekali lagi makruh hukumnya bagi keluarga mayit mengumpulkan orang untuk makan-makan setelah kematian dari keluarganya. Tapi kalau tujuannya bukan untuk senang-senang, untuk makan-makan, karena untuk menghargai, menghormati tamu, itu tidak ada masalah. Orang diundang tahlilan, tamu bukan tamu, maka sah-sah saja memberi makan.
Tapi kalau merasa berat ya jangan dipaksakan, sesuai kemampuan saja. Nah, itu diantara beberapa hal yang berkaitan dengan penguburan jenazah. Tentu masih banyak hal-hal yang lainnya yang tentu erat kaitannya dengan adat atau budaya. Jika budaya atau adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh melakukan budaya dan adat. Tapi kalau bertentangan ya tidak boleh, utamakan syariat. Harus syariat yang diutamakan. Misalnya setelah diangkat tuh jenazah dari rumah duka menuju ke makbaroh, itu anak-anaknya, cucu-cucunya suruh merobos ke bawahnya gitu kan, ada suka Pak. Ngerti merobos nggak? Masuk kolongnya gitu. Itu saya waktu kecil juga ngalamin lihat begitu tuh. Atau ada yang naburin beras kuning ada uangnya. Itu kan budaya itu Pak. Ya. Tujuannya sih bersedekah, tapi dengan cara seperti itu ya kelihatannya sudah mengandung keyakinan syariat. Termasuk bunga yang di apa? Yang di ini keranda ya, yang di keranda. Kalau ditabur sih sunnah Pak, yang di keranda itu budaya. Kalau yang ditabur itu karena analoginya, karena itu waktu itu Nabi menaruh pelapah kurma, ya daun. Nah disitulah kemudian ulama menyimpulkan, lakukan apa yang pernah dilakukan Nabi, walau dengan sekuntum bunga atau secarik ya kulit pohon atau sebuah daun, apalagi itu bunganya. Tapi bunga asli ya, bukan bunga plastik. Kalau bunga plastik nggak ada maknanya. Bunga asli, dan tidak harus bunga tertentu. Kalau dalam hal ini beli nggak apa-apa Pak, beli karena ada manfaatnya tuh. Kalau bunga di sana nanti dia berzikir untuk kemaslahatan jenazah. Tapi tidak harus bunga tertentu, apa saja yang penting adalah bagian dari tumbuhan. Nah itu diantara beberapa hal yang berkaitan dengan budaya, termasuk ini. Nisan, batu nisan itu juga banyak unsur budayanya. Memberi nama itu, dipatok nisan itu termasuk bagian dari budaya. Nabi nggak ada, sahabat juga nggak ada, dan para itu juga nggak ada. Para wali diberi nama lahir wafat nggak ada. Hanya kalau untuk kepentingan sejarah, untuk kepentingan kemaslahatan umat ya, itu tidak mengapa, tidak sampai haram. Baik, nanti bab ziarah kuburnya insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Bila ada yang mau tanyakan silahkan. Ada? Iya. Tadi dikatakan kalau kita mau ke yang itu disarankan dari selatan. Iya. Nah kebetulan selatan itu ada 6 orang. Kalau yang dari barat itu kan tujuan tanah yang tata dari papan di hari itu untuk memudahkan ya turunnya di jenazah ini gampangan dari barat. Iya. Jadi sekali lagi yang tadi disampaikan itu hukumnya sunnah. Maka sunnah itu ada kalanya utama, ada kalanya tidak, Pak. Seperti misalnya saat jumroh musim haji, ya itu utamanya setelah zuhur sampai berlanjut ke malam. Nah, bagi warga Indonesia kalau mau utama setelah zuhur, tapi masyarakat tapi pemerintah Saudi melarang karena ini sangat berbahaya. Maka dianjurkan nanti jam sekian diatur oleh pemerintah. Nah, begitu juga kesunahan puasa sunnah. Saat ada tamu boleh berbuka, menghormati tamu, gitu Pak ya. Termasuk sholat Pak, sholat sunnah. Saat dipanggil ayah, saat dipanggil ibu, disunahkan, dibatalkan sholat sunnahnya. Sehingga dengan demikian, keutamaan itu kita lihat situasi dan kondisi. Maka jika kita merasa mengganggu dan tidak nyaman karena ada gundukan kuburan di sebelah selatannya, ya lakukan sebelah sini.
Jadi nanti dikembalikan ke nyamannya bagaimana, ya. Jangan dulu kita berkesimpulan yang dianjurkan Nabi tidak nyaman, lalu yang kita sangka adalah yang nyaman. Seperti lagi contohnya, membagi waris itu menurut kaidah Islam, yang laki dapat dua bagian, yang perempuan dapat satu bagian. Enggak, kita musyawarah aja, bagi rata aja. Itu nyaman menurut versi kita, Pak. Padahal nanti kedepannya akan jadi masalah kalau tidak mengikuti syariat agama Islam. Demikian. Lagi? Ya. Batas daripada pemanfaatan wakaf ke area kuburan itu apakah sekedar untuk pemakaman saja atau pemanfaatan lain? Misal di lokasi tersebut ada pohon jati yang besar atau pohon yang ada buahnya, itu seseorang bisa memanfaatkannya. Tanah wakaf itu adalah sama dengan benda wakaf, sesuai dengan kehendak muwakifnya, yang berwakafnya. Adapun hal-hal yang kemudian muncul yang baru, apabila tidak merugikan kondisi awalnya, itu nggak apa-apa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, jangan dimiliki. Tapi untuk kemaslahatan umat itu artinya untuk masyarakat yang menginginkannya, tanpa harus disebutnya negosiasi atau izin kepada si pemilik wakafnya. Misalnya di Makbaro itu ada pohon duren, pohon rambutan ya. Itu punya siapa tuh pohon tuh? Yang namanya wakaf itu sudah punya umat, Pak, bukan punya pewakifnya, punya umat. Kalau punya umat ya terserah ininya, umatnya mau diambil silakan, mau dijual juga silakan. Cuman karena di sana sudah ada pengurus, maka yang berhak mengizinkan atau melarang adalah pengurusnya, bukan pewakifnya, tapi pengurusnya. Aslinya sih untuk umat, silakan saja petik, manfaatin, bahkan ditebang lalu kayunya dijual juga sah-sah saja. Cuman nanti jadi masalah enggak? Nah, itu dikembalikan kepada teknis pengurusannya. Gitu. Lagi? Ya. Apaan? Talqin, oh ya. Perempuan jadi yang disebutkan yang bukan laki. Misalnya kayak Rahmat bin Ibu. Iya begitu. Termasuk dalam pengobatan, dalam ruqyah. Ruqyah di air gitu, Pak. Nama siapa? Nama ibu siapa? Nah, gitu dibacakan begitu. Iya. Bin Adam. Enggak, sama aja sebetulnya, Pak. Arwah itu kalau nggak diketahui orang tuanya, jangan bin Fulan, bin Hawa. Ya, bin Hawa misalnya Soleman, ibunya nggak tahu, bapaknya nggak tahu, karena sudah termasuk kakek buyut kita, nggak tahu nih bapaknya siapa, saya juga nggak kenal dia, maksudnya nggak pernah jumpa dengan dia, jadi bin Hawa. Cuman yang beredar sudah bin Fulan, maksudnya di tulisan itu, Pak, bin Fulan itu di sana tuh Fulan tuh bukan nama orang, bukan nama ini juga nama lakob, bukan. Jadi Fulan itu kalau di kita tuh kisanak, si Anu. Nah, Anu tuh maksudnya sebutkan siapa si anunya. Kalau kita main ikut-ikutan saya bin Fulan. Bin Hawa aja ya, kalau nulis tuh bin Hawa, kalau nggak ketahuan ininya orang tuanya. Iya. Karena manusia itu asalnya dari rahim ibu soalnya. Iya, nggak bin Adam, nggak bin Hawa, teman. Iya, bin Hawa. Iya. Jadi kalau misalnya kita doain yang nggak tahu namanya, Hawa bin Hawa. Iya. Cuman kayaknya nggak ada, orang nggak punya nama, nggak ada. Paling ya gini, kalau nggak tahu namanya gini,
man fi hadzal maqbarah gitu. Yaitu orang yang ada di kuburan ini gitu. Jami'i man fi hadzal maqbarah. Enggak jelas siapa yang dimaksud. Pasti anak ada apa nama pertamanya harus kenal, harus pasti ada, Pak. Nah, kesananya ada. Iya, iya. Iya. Enggak, kalau nama bapaknya ini sih jelas hafal ya bin bapaknya. Kalau arwah ya, kalau arwah. Nah iya, kalau ketahuan nama bapaknya sebutkan bin bapak karena nasab itu ke bapak. Kalau nasab tidak diketahui bapaknya, kembalikan ke ibu, begitu rumusnya. Ke ibu yang pertama siapa? Hawa. Ya. Iya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah hukumnya apabila kaum perempuan itu ikut ke makam kuburan? Karena saya lihat masih banyak ibu ikut ke makam, termasuk saya juga. Iya. Ke makam hukumnya apa itu? Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asalnya wanita ke kuburan itu makruh. Tetapi makruhnya di sana kemudian dicari elatnya, elat itu penyebabnya. Di antaranya adalah ketidakmampuan mereka atau wanita banyak yang tidak mampu menjaga dirinya dan emosinya. Ya, dirinya misalnya tidak menjaga auratnya, tidak menjaga kata-katanya, ya. Yang kedua, tidak mampu menjaga emosinya, nangis, ya, terus apa lagi ya? Meratap-ratap. Nah, kalau bisa menjaga itu tadi dua tadi, bisa menjaga dirinya dari aurat, bisa menjaga emosinya dari hal-hal yang tadi dilarang, termasuk meratap, maka tidak mengapa wanita ikut mengantar sampai ke kuburan, bahkan ziarah juga disunahkan. Sebagaimana Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Fatimah sering disuruh oleh Nabi untuk ziarah karena bisa menjaga diri. Jangan sampai ke makam udah pakai celana pendek, kerudungnya pakai kerudung, Pak, erok tapi. Nah gitu, Bu, ya. Jadi kalau bisa menjaga itu nggak apa-apa. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup ya, Pak, ya? Iya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini menambah wawasan dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan sudah menjadi amaliyah kita, Allah berikan pahala dan Allah berikan tambahan ilmu serta kemanfaatan di hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridha wa inna ala muridin wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.